Berjumpa kembali dengan video sekali ini olahraga samsak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berbicara samsak, dia merupakan suatu alat atau media yang digunakan untuk berolahraga. Sepak bola yang merupakan bola sebagai medianya. Namun kali ini ketika kita berbicara samsak, sepertinya banyak yang mengasumsikan atau berpikiran saat penggunaan samsak mesti harus dipukul dengan tenaga yang besar, atau persiapan ketika melakukan pelatihan dengan menggunakan persiapan yang betul-betul matang. Artinya waktu, termasuk juga terutama tenaga yang kita akan gunakan untuk melakukan gerakan terhadap samsak. Beberapa video yang sering saya narasikan pada channel saya ini, penggunaan samsak tidak mesti atau tidak selalu harus digunakan dengan tenaga besar. Melatih diri pada penggunaan samsak, menurut pengalaman saya, mesti harus digunakan suatu cara atau teknik agar kita tidak terdogma atau selalu dalam pikiran setiap pelatihan menggunakan samsak menggunakan tenaga yang besar. Nah, dengan demikian pada akhirnya memang banyak teman-teman saya diskusi pada suatu momen, apalagi di usia-usia lanjut, karena berpikiran bahwa penggunaan samsak tersebut harus digunakan dengan tenaga besar ataupun kecepatan dan lain sebagainya secara energetik. Akhirnya melakukan pelatihan atau berolahraga dengan menggunakan samsak sebagai partnernya itu akan menjadi tidak termotivasi. Nah, sekali lagi, bagi hemat saya, penggunaan samsak tidak selalu harus digunakan dengan tenaga besar dan juga kecepatan yang terlalu tinggi. Ketika teman-teman di usia bujang sebelum menginjak usia lanjut seperti saya sekarang adalah sudah berumur 59 tahun, sering saya menarasikan pada channel ini agar kita selalu atau dapat menggunakan samsak di usia-usia lanjut, mesti harus ada tata cara atau teknik yang itu bahasanya, agar itu motivasi terus saat melakukan berolahraga dengan menggunakan samsak. Nah, pada video kali ini saya mencoba berbagi pengalaman pada teman-teman. Penggunaan media samsak bisa dimulai seperti apa yang saya lakukan pada video ini. Contohnya menggunakan gerakan tendangan, tentunya dengan kaki, pukulan dengan menjulurkan tangan dan lain sebagainya, dimulai dari gerakan pelan, dinamakan tenaga sedikit. Ketika otot sudah berinteraksi di antara otot kaki, betis, tumit, paha, pinggang, pinggul, dada, lengan, tangan, dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu kita sendiri yang merasakan pada saat melakukan pelatihan. Nah, dengan berinteraksinya antara otot satu dengan otot yang duanya, melalui satu proses pelatihan secara pelan-lahan dengan bergerak pelan-pelan awalnya, setelah beberapa menit mungkin kita rasakan kondisi atau suhu tubuh kita sudah menjadi agak panas, silahkan untuk melakukan tambahan tenaga, termasuk juga kecepatan gerakan yang lebih cepat dari gerakan atau tahap pertama. Nah, pola-pola seperti ini atau teknik melakukan pelatihan seperti apa yang saya katakan di depan tadi, paling tidak salah satu cara untuk membuat motivasi diri supaya keinginan kita untuk melakukan olahraga menggunakan media samsak dapat terlaksana. Mungkin banyak cara atau ada
teknik-teknik lain yang dapat kita gunakan. Gimana caranya agar tetap menekuni atau bisa melakukan olahraga samsa, apalagi teman-teman di saat hujan. Sering ada event-event tertentu atau turnamen, pastinya untuk persiapan hal tersebut melakukan proses pelatihan menggunakan media samsa sebagai partnernya. Nah, hal tersebut di usia lanjut agar selalu kita termotivasi oleh hal tersebut. Seiring dengan waktu, setiap tahun bertambahnya usia kita, pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi suatu kenangan. Namun kita sangat sadari segala sesuatu yang terjadi proses di tahun-tahun sebelumnya, bukan kali ini, tentunya tenaga, keadaan fisik kita akan lebih bugar ataupun tenaga lebih besar. Tetapi karena setiap tahun seiring dengan waktu proses alam yang tidak bisa kita hindari, tenaga di usia lanjut termasuk juga kondisi tubuh akan semakin tahun menjadi berkurang. Maka dari itu kita sadari semua gerakan yang akan kita lakukan pada saat pelatihan menggunakan media samsa, kita sebaiknya mulai dari gerak-gerakan kecil atau gerakan pelan dahulu, dan selanjutnya silakan tambahkan yang saya katakan depan, kecepatan termasuk juga tenaga yang lebih dari tahapan awal. Menurut pengalaman saya, jadi olahraga samsa dia merupakan sekalian setiap melakukan pelatihan dapat bergerak mulai dari otot-otot bawah, boleh saya katakan dari otot tumit, otot betis, paha, pinggang, pinggul, punggung, dada, lengan, leher, serta organ tubuh yang lainnya. Artinya penggunaan samsa bagi seusia saya 59 tahun, saya tidak mesti melakukan olahraga penggunaan media samsa mungkin 30 menit, 20 menit tidak. Terkadang saya bisa atau dapat melakukan proses pelatihan menggunakan samsa sebagai partnernya itu dengan durasi waktu paling pendek 3 menit. Selanjutnya mungkin 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit. Nah, durasi waktu yang sekian menit di usia saya yang sudah saya katakan tadi 59 tahun sudah cukup untuk membuat suhu tubuh menjadi hangat. Nah, karena terusnya otot berinteraksi di antara otot satu dengan otot yang lainnya secara konsisten atau kontinu, lambat laun dari menit pertama, menit kedua, dan selanjutnya itu tubuh akan menjadi panas. Dengan panasnya suhu tubuh secara terus menerus, tentunya keadaan panas tubuh akan meningkat, akhirnya badan menjadi berkeringat. Nah, untuk usia-usia lanjut, penggunaan samsa apa yang saya narasikan atau katakan di depan tersebut sebaiknya dilakukan proses istirahat yang lebih cepat. Artinya penggunaan samsa durasi waktu setengah menit ataupun 1 menit dengan teknik penggunaan samsa secara beruntun, artinya proses melakukan pukulan dan tendangan ke badan samsa dengan susunan atau deretan beberapa gerakan dengan melalui tangan dan juga kaki. Nah, jeda waktu untuk melakukan rehat atau istirahat sebaiknya dilakukan lebih cepat, ya, mungkin setengah menit kita istirahat, ataupun begitu perasaan pernapasan terutama denyutan jantung pada dada rasa sudah agak payah atau napas terlalu besar secara hembusan di dada, itu sepatnya kita beristirahat. Nah, ini
adalah mungkin poin yang menurut pandangan saya sering teman-teman ataupun orang lain saya dengar ketika sudah usia lanjut kurangi olahraga atau boleh dikatakan olahraga kecil-kecilan. Nah, memahami kurangi olahraga dan olahraga kecil-kecilan, terkadang banyak juga orang mengasumsikan ya jarang berolahraga itu jangan olahraga dengan durasi dan juga menggunakan tenaga yang besar. Nah, pikiran ataupun pandangan tersebut bagi hemat saya adalah kurang tepat. Artinya karena situasi dan kondisi tubuh kita, apalagi di suasana pandemi yang berkepanjangan sampai hari ini, suhu tubuh kita selalu harus dijaga agar stabil. Dengan stabilnya suhu tubuh, tentunya semua itu berlaku dari proses interaksinya otot-otot. Nah, untuk mendapatkan otot-otot antara satu otot dengan otot yang lainnya tetap berinteraksi, mesti melalui suatu proses olahraga pengolahan tubuh atau badan dengan cara berolahraga. Untuk usia lanjut ya memang tata cara melakukan satu pelatihan dengan catatan kita tetap dapat bergerak walaupun dengan waktu yang sangat pendek, 3 menit ataupun 5 menit keseharian. Hal tersebut dilakukan secara kontinu ataupun konsisten akan lebih bagus daripada melakukan olahraga seminggu sekali dengan durasi waktu yang terlalu panjang. Pengertian terlalu panjang adalah mungkin 1 jam atau setengah jam. Nah, kalau saya sendiri dalam keseharian sibuk apapun berusaha untuk bergerak agar otot kita dapat berinteraksi antara satu otot dengan otot yang lainnya. Terkadang saya lakukan olahraga senam yang sering saya post pada channel YouTube saya, yaitu olahraga senam yang sangat simpel. 3 menit saya terasa sudah cukup untuk memanaskan situasi tubuh kita agar tetap menjadi hangat. Nah, dengan demikian kreativitas dari kita melakukan suatu gerakan olahraga lebih awal dari sejak bangun pagi, saya rasakan otot-otot baik itu kaki, pinggang, pinggul untuk digunakan melangkah itu akan lebih ringan. Semoga narasi yang sangat simpel, singkat dapat menambah perbendaharaan secara teori pada teman-teman yang menekuni olahraga media samsak atau menyenangi, apalagi untuk teman-teman pemula yang baru berproses atau mulai menyenangi olahraga samsak. Sebaiknya kita pelajari atau berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi bagaimana sebaiknya atau tekniknya penggunaan samsak agar dapat dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Melalui satu proses pelatihan, baik dengan teknik menendang, teknik memukul, serta yang lainnya. Pada channel ini saya banyak telah berbagi pengalaman teknik untuk melakukan awal proses pelatihan, mulai dengan menggenggamkan tangan, mengatur jarak, penambahan tenaga pada tangan ataupun kaki, serta gerak-gerakan apa sekiranya cocok untuk digunakan. Pada saat melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang berayun,
sebab beberapa jenis samsak ada yang posisi dari atas ke bawah digunakan suatu alat, artinya tidak bergerak seperti samsak yang teman-teman perhatikan kali ini. Samsak yang berayun ketika kena pukul ataupun kita dorong ke belakang, ke depan, otomatis kedatangan dari arah depan menuju ke posisi yang kita diam, samsak tersebut akan membawa atau melakukan penekanan terhadap keadaan di awal kita atau posisi kita melakukan gerakan mendorong dia. Nah, dengan demikian kita diperlukan cara yang benar. Terima kasih teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sampai berjumpa pada video-video saya yang akan dipost selanjutnya. Namun dengan kerendahan hati sekali lagi saya sampaikan bahwasanya semua tayangan yang saya post pada channel ini hanya untuk mendokumentasikan diri, tidak bermaksud untuk tujuan atau apa-apa. Salam Rahayu, sehat selalu. Memang kelihatannya gerakan ini adalah mudah. Praktekkan ya cukup dengan gerakan 10 kali saja.